Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Ini kembali kita akan mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan hasil pertemuan audiensi bersama Mendagri. Ini adalah hasil tanggal 3 ya, setelah kita mengupdate informasi pertemuan dengan Kemenpan RB dan DPR RI. Ini ada update 7 poin baik yang baru saja kita dapatkan dari pertemuan dengan Mendagri. Namun Bapak Ibu, untuk secara jelasnya ini ada kabar tambahan bahwa keputusan finalnya itu nanti akan diputuskan di tanggal 8. Bagaimana informasinya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini berita yang akan kita jelaskan nanti bahwa 8 Juni pemerintah dan DPR putuskan nasib P3K. P3K paruh waktu, dan di sini ada soal gaji. Sebelum kita bahas informasi keputusan final di tanggal 8, kita lihat dulu ya keputusan baik dari hasil pertemuan rekan-rekan PW ini dengan Mendagri, di mana hasil pertemuan aliansi dengan Kemendagri bikin P3K paruh waktu gembira. Nah, di sini ada kata kunci pintu terbuka. Mari kita simak rekan-rekan semua. Pertemuan aliansi P3K paruh waktu Indonesia dengan Kemendagri menghasilkan kesan positif ya. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu 3 Juni, sejumlah pejabat dari Dirjen Keuangan Kemendagri memberikan penjelasan soal arah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah P3K khususnya paruh waktu. Alhamdulillah kami mendapatkan banyak informasi dari Kemendagri. Ini jadi kompas perjuangan kami, kata Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Rini Antika. Nah ini ya, jadi sebelum menjelang keputusan final ini kita sudah pegang ya. Adapun hasil pembahasan antara Kemendagri dan aliansi ini, yang pertama adalah berkaitan dengan Undang-Undang HKPD tahun 2022, di mana ini tentang belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari 30%, sudah di-warning oleh Kemendagri melalui masing-masing provinsi agar tahun 2027 sudah benar-benar terrealisasi, tetapi sampai saat ini masih banyak yang di atas 30%. Nah ini ya, pertama ya, yang dibahas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang KPD akan ada relaksasi dengan 2 penggodokan. Yang mana pertama adalah relaksasi untuk tahun pemberlakuan ditambahkan tahunnya. Ya, jadi rencana 2027 nanti akan ditambah, tidak jadi. Kemudian yang kedua, relaksasi persenannya yang akan ditambah. Jadi sebagaimana kata Pak Mendagri kemarin dalam rapat bersama Komisi 2, ya jika memang tidak bisa 30%, mampunya daerah hanya 40%, yang 40% dikunci. Mampunya sampai 50%, maka 50% lah angka baru ya untuk HKPD itu. Kemudian ditambahkan yang ketiga, masalah wacana pengalihan gaji P3K ke APBN yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri memang merupakan pembahasan internal karena banyak daerah yang merasa tidak mampu dengan fiskalnya. Sedangkan P3K dan P3K paruh waktu dibutuhkan sehingga diperlukannya alternatif segera dan semoga dapat diterima dengan baik oleh kementerian terkait, yaitu diantaranya Kemenq dan Kemenpan RB. Nah ini ya harapannya ya, karena pertemuannya ini kan belum semua nih. Nah, tanggal 8 yang nanti kita coba baca. Penggajian P3K paruh waktu yang nomor 4 ya. Kenapa dari pos barang dan jasa supaya belanja pegawai tidak membengkak dan bersinggungan dengan Undang-Undang HKPD tadi. Hanya saja besarannya yang perlu dikoreksi dan aturan penggajian wajib pula dipedomani oleh daerah. Hal kelima yaitu Kemendagri menolak keras adanya PHK kepada P3K paruh waktu karena akan menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran yang tinggi. Ini ya komitmen yang kelima. Kemudian yang keenam, peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu harus dikawal karena cantolan hukumnya hanya satu, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Sehingga dibutuhkan aturan yang menjadi pedoman baik sisi undang-undang ataupun minimal PP sehingga statusnya jelas penggajiannya. Jadi diharapkan akan ada ya aturan pendukung ya. Ketika ada aturan yang mengatur, maka dari sisi keuangan akan mengikuti pastinya. Dan yang ketujuh adalah ketika P3K paruh waktu memiliki aturan yang jelas bahwa
Sebagai bagian dari ASN, maka seharusnya Kemenq ya mengetahui bahwa jumlah ASN yang harus dilayani banyak sehingga DAU-nya pun mungkin harus ditingkatkan. Bukan seperti sekarang, termasuk transport daerahnya juga di stop. Nah, ini ya pertemuan dan hasil positif di tanggal 3 ya bersama Kemendagri. Nah, informasi yang lainnya bahwa di keputusan di tanggal 8 Juni ini ya pemerintah dan DPR putuskan nasib P3K per waktu. Ada soal gaji, maka kini coba kita simak bagaimana bahwa pemerintah dan DPR akan memutuskan nasib P3K dan P3K paruh waktu dalam rapat kerja pada RDP mendatang. Nah, ini ya, nanti akan ada RDP tanggal 8 ya. Raker atau RDP yang menghadirkan Menteri Pan-RB, kemudian Menteri Kepala BKN, kemudian Mendagri dan Menteri Keuangan. Nah, ini mantap nih, pentolan semua. Ini akan hadir di Komisi 2 ya. Kami sudah bertemu dengan fraksi PKS Bapak Ateng Sutisna pada 4 Juni. Ada sejumlah informasi yang disampaikan beliau. Salah satunya adalah soal Raker 8 Juni. Kata Ketua Umum Persatuan P3K paruh waktu Heru Gama. Nah, jadi ini yang dibocorkan ya bahwa akan ada pertemuan lagi yang merupakan RDP ya terbaru. Heru menyampaikan DPR bersama pemerintah berusaha untuk menyelesaikan P3K paruh waktu di seluruh Indonesia ini. Memang saat ini negara tengah menghadapi krisis ekonomi global yang mengharuskan efisiensi anggaran besar-besaran. Namun, menurut Ateng, semangat DPR RI untuk menyelesaikan P3K dan paruh waktu tetap ada. Semuanya akan dicarikan solusi. Nah, ini adalah kabarnya ya. Kemudian, Heru menyampaikan juga sejumlah informasi penting yang dihasilkan dalam rapat bersama PKS ini, bahwa tanggal 8 Juni akan dijadwalkan raker antara DPR dan Komisi 10, Komisi 2 dengan pemerintah dalam hal ini Kemen-4RB, Kemendagri, Kemenq dan BKN. Nah, ini semua pentolannya ada di sini ya. Kemudian informasi kedua berkaitan dengan itu dari fraksi PKS, salah satunya akan membahas masalah gaji P3K paruh waktu dengan mencari solusi apakah akan adanya subsidi dari provinsi, kabupaten atau kota atau diambil alih semua oleh pusat. Nah, ini ya, jadi memang akan dibahas apakah memang pusat menanggung atau masih subsidi silang dengan provinsi dan kabupaten kota. Kedua, Persatuan P3K paruh waktu Indonesia akan diterima oleh Komisi 2 setelah Komisi 2 mengadakan raker. Nah, jadi setelah raker tanggal 8 baru nanti PW ini akan bertemu lagi dengan Komisi 2 untuk mendengarkan keputusannya. Jadi tidak hadir ya rekan-rekan ini pada saat tanggal 8 sidang itu. Bahan audiensi PPWI bersama Komisi 2 dan DPR RI akan menjadi salah satu bahan usulan serta membahas Komisi 2 saat RDPU nanti. Nah, jadi hasil pertemuan baik yang tanggal 2 maupun tanggal 3 itu jadi bahan ya untuk dibahas. Kemudian yang keempat, semua aspirasi P3K paruh waktu Indonesia, teknis, tenaga nakes, guru, dan tenaga pendidikan telah disampaikan dalam audiensi dengan DPR RI, terutama masalah alih status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu, kemudian masalah kesejahteraan serta standar gaji pokok. Dan semua aspirasi tersebut akan menjadi bahan raker ya pada pertemuan tanggal 8 Juni mendatang. Ya, selamat ya. Mudah-mudahan saja ini kita akan dapat melihat nanti pelaksanaan raker terbuka harusnya DPR RI Komisi 2 ini dengan pentolan-pentolan daripada pemerintah. Dalam hal ini Kemendagri, BKN, Kemenq, dan Kemen-4RB. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.